Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aji Taufik Hidayah dengan NIM P2722002245. Saya dari kelas 3 BD3 jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Surakarta. Jadi di sini saya akan melakukan kunjungan dan promosi kesehatan ke salah satu rumah di Bancak 1 Desa Mojogedang Kabupaten Karanganyar, yaitu untuk mengenalkan bagaimana kehidupan bersih dan sehat itu sangat penting. Dan di sini saya sebagai implementasi saya dalam asuhan keperawatan keluarga yang ditugaskan oleh dosen di jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Surakarta. Baik teman-teman, langsung simak video saya. Assalamualaikum Bapak Ayis. Perkenalkan, saya yang kemarin sudah kontrak waktu ke Bapak Ayis untuk melakukan promosi kesehatan. Apakah diperbolehkan Bapak Ayis? Silahkan Pak. Di dalam aja nih. Masukkan Baik Bapak Ayis, saya Aji Taufik Hidayah, mahasiswa jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Surakarta. Jadi tujuan saya itu untuk mengenalkan bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat itu sangat penting bagi keluarga kita, biar keluarga kita itu bisa sehat dan juga bisa menikmati hidup di dalam rumah ini Bapak Ayis. Ini untuk waktunya nanti minta 10 menit sampai 15 menit. Apakah Bapak Ayis berkenan? Monggo. Baik, ini saya juga akan sedikit materi terlebih dahulu nggih Bapak Ayis nggih. Kemudian untuk istrinya sedang bekerja nih Bapak Ayis nggih. Saya lagi kerja Mas. Pabrik. Nanti pulangnya jam berapa? Jam 11 Mas. Oh, jam 11 siang. nanti. Izin menjelaskan sebentar ya Mas ya. Jadi di sini itu perilaku hidup sehat dan bersih itu sangat penting. Nah, untuk pengertiannya sendiri itu apakah dari Bapak Ayis sudah mengetahui apa itu perilaku hidup bersih dan sehat? Belum. Nah, untuk pengertiannya sendiri itu upaya untuk mewujudkan kesehatan anggota keluarga agar tahu, mau, dan mampu melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat Bapak Ayis. Nah, nanti di dalam keluarga itu harus ada kemauan dan harus ada ilmunya, sehingga keluarga kita nanti, keluarga baru Bapak Ayis itu nanti bisa hidup sehat mulai dari awal pernikahan ini sampai tua nanti. Semoga begitu nggih Bapak Ayis nggih. Nah, untuk ciri-cirinya perilaku hidup bersih dan sehat itu dilihat dari rumahnya Bapak Ayis. Nah, nanti bangunannya itu bersih, rapi, kemudian tidak ada barang-barang yang berserakan, kemudian tidak ada pakaian yang bergelantungan dan lain sebagainya, menandakan rumah kita itu sudah sehat. Kemudian juga didukung oleh ventilasi seperti ini Bapak Ayis. Nah, ventilasi seperti itu sangat penting. Mengapa? Itu untuk pergantian udara yang ada di rumah Bapak Ayis. Nah, kemudian yang selanjutnya itu terdapat air bersih yang cukup. Nah, untuk rumahnya Bapak Ayis itu menggunakan air sumur atau air PDAM? Air sumur. Air sumur ya Pak? Iya. Nanti untuk Bapak Ayis itu nanti di Desa Bancak sini untuk air sumurnya itu bagaimana Bapak? Apakah berbau atau murni jernih bening gitu? Alhamdulillah jernih Mas. Jernih Mas ya? Baik. Kemudian yang selanjutnya juga ini Bapak, cahaya dapat masuk rumah secara maksimal. Nah, seperti ini kan ada ventilasi, ada pintu, sehingga nanti kalau pagi cahaya matahari itu bisa masuk ke ruangan dari Bapak Ayis dan istrinya, sehingga itu nanti bisa memperbaiki juga menambah vitamin D pada Bapak Ayis dan istrinya gitu. Nah, untuk selanjutnya indikator. Nah, indikator dalam perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, untuk Bapak Ayis sendiri, apakah sudah mengetahui isinya? Belum Mas. Oh, belum. Baik, ini saya jelaskan satu persatu ya Bapak Ayis nggih. Nah, yang pertama itu menggunakan air bersih. Nah, tadi sudah ya. Menggunakan air apa Mas tadi Mas? Air sumur. Oke. Yang kedua itu mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Nah, ini Mas. Ya. Belum Mas. Tadi cuma jarang pakai sabun Mas. Ya.
Tapi kalau langkah-langkah cuci tangan yang benar, apakah keluarga Bapak Ayis sudah mengetahui? Belum. Belum. Baik, kalau sekarang kita ajarkan nggih Bapak Ayis nggih. Jadi kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama itu antiseptik atau hand rub. Yang kedua itu bisa pakai sabun dan air mengalir Bapak Ayis. Yang pertama itu kita menuangkan hand rub atau membasahi dengan air, kemudian menaruh sabun sedikit di telapak tangan kita. Habis itu kita gosokkan. Nah, selama 3 kali aja. Habis itu langsung ke sela-sela jari. Oke, ini 3 kali, kiri 3 kali. Setelah itu kita ke punggung-punggung jari Bapak Ayis. Ini 3 kali, 1, 2, 3. Kiri sudah, pindah ke kanan, 1, 2, 3. Habis ini nanti kita ke bagian sini, mengunci. Nah, sama 1, 2, 3. 1, 2, 3. Habis itu nanti kita tidak lupa untuk ibu jarinya Bapak Ayis. Nah, ini diputar 3 kali. Yang kanan juga. Nah, yang terakhir ini nanti kayak muluk. Nah, nanti tangannya diputar seperti ini 3 kali. 3 kali. Kalau hand strap ini sudah selesai, tapi kalau menggunakan sabun harus dibilas Bapak Ayis. Apakah Bapak Ayis bisa dipahami? Nah, untuk sekarang bisa dicontohkan sendiri Bapak Ayis langkah-langkahnya. Pakai hand rub ya Mas ya. Iya. Ini hand rub 3 kali. Situ punggung kanan dan kiri. Nah, itu gimana Mas? Benar sekali Bapak Ayis. Jadi itu mengunci Mas ya. Iya. Mengunci ini kanan kiri. Di situ ibu jari Mas ya. Iya. Kiri juga ya. Iya Bapak. Kanan, di situ kiri. Yang terakhir tadi mulai Mas ya. Iya. Ini yang kanan, terus yang kiri. Kalau Iya. kita sudah. Iya. Jadi sudah jelas nggih Bapak Ayis nggih. Nah, untuk yang selanjutnya itu ketersediaan jamban yang bersih. Nah, untuk kamar mandi Bapak Ayis bagaimana keadaannya? Bersih atau bagaimana? Ya, gimana ya? Agak kreget gitu. Agak kotor berarti Iya, ya Mas ya. kotor, Mas. Nah, berarti nanti bisa dibersihkan 1 minggu minimal sekali ya Mas ya, biar nanti bersih ya. Bagi yang selanjutnya itu memberantas jentik nyamuk di rumah. Nah, berarti ini sama dengan poin yang sebelumnya. Nanti kamar mandi dan air genangan dan lain-lain sebagainya yang berkenan di sekitar rumah Bapak Ayis nanti bisa dilakukan 3M ya Mas. Menguras, mengubur, sama menutup. Dan nanti terhindar dari berkembang biaknya nyamuk yang tidak kita inginkan Bapak Ayis. Lalu selanjutnya itu melakukan aktivitas fisik setiap hari. Nah, dari Bapak Ayis dan istri, apakah sering itu olahraga pagi atau bagaimana? Jarang Mas, saya Jarang. kerja ya Mas. Berarti udah capek gitu Iya, Bapak Ayis Pak. gitu. Baik, jadi nanti bisa diusahakan 1 minggu 2 kali gitu, untuk stretching aja di luar rumah. Oke. Sama menghirup udara segar di pagi hari gitu Bapak Ayis gitu. Ini yang terakhir itu tidak merokok di dalam rumah ya Mas ya. Nah, untuk Bapak Ayis bagaimana, apakah merokok di Iya Mas, ada yang merokok di rumah. Iya. Nanti bisa dikurangi, kalau enggak di luar rumah aja biar udaranya nanti berganti terus. Oh iya. Nah, kemudian tujuan sendiri dari Bapak Ayis kan sudah melakukan serangkaian hidup bersih dan sehat. Pasti ada tujuannya nih Bapak Ayis. Yang pertama itu keluarga mampu mengupayakan lingkungan yang sehat. Nah, nanti Bapak Ayis dan istri bisa terhindar dari berbagai macam penyakit. Ini yang kedua itu keluarga mampu mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan yang dihadapinya. Nah, itu bisa meminimalisir terjadinya demam berdarah Bapak Ayis, kemudian diare dan lain sebagainya. Kalau kita hidup bersih dan rumah kita nyaman, insya Allah nanti bisa terhindar dari berbagai penyakit tersebut. Ini yang selanjutnya itu keluarga memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada untuk penyembuhan penyakit dan peningkatan kesehatannya. Nah, untuk Bapak Ayis dan istrinya itu apakah sering berkunjung ke puskesmas Bapak? Ya sering Mas. Oh, Ya enggak sering. sering, tapi enggak banget, cuma kayak kontrol gitu Mas. Iya, gitu ya Mas ya. Di puskesmas di Mojopidang 1 ya Mas? Iya. Oke. Yang selanjutnya itu ada keluarga mampu
mengembangkan upaya kesehatan bersumber masyarakat untuk pencapaian PHBS di rumah tangga. Dan yang terakhir itu pemakaian air dan pembersihan jamban seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi ya Bapak Ayis ini. Nah, kemudian untuk manfaatnya dari Bapak Ayis, apakah tahu dari bilapannya PHBS itu? Belum mas. Belum. Baik. Nah, untuk manfaatnya tercantum di sini nih Bapak Ayis nih. Yang pertama itu setiap rumah tangga meningkatkan kesehatannya dan tidak mudah sakit. Tuh, yang kedua, anak tumbuh sehat dan cerdas. Nah, ini kan untuk pasangan baru menikah antara Bapak Ayis dan istri kan belum dikaruniai anak. Tapi nanti Bapak Ayis bisa mempersiapkan jika dia punya anak, nanti kembangnya dijaga agar tetap sehat, anak kita juga bisa tumbuh kembang dengan baik Bapak Ayis. Nah, selanjutnya itu produktivitas kerja anggota keluarga yang meningkat. Nah, nanti dari penghasilan Bapak Ayis, istri dan lain sebagainya gitu. Yang terakhir itu ada pengeluaran biaya rumah tangga dapat dialihkan untuk pemenuhan gizi keluarga, biaya pendidikan, dan modal usaha untuk peningkatan pendapatan keluarga. Jadi pada saat kita melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, itu kan meminimalisir kita tidak ke rumah sakit ya Mas ya. Kan kalau ke rumah sakit itu memerlukan biaya yang sangat besar. Nah, itu nanti biayanya bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ayis dan istri untuk pendidikan anaknya nanti, untuk membuka usaha, untuk makan makanan yang bergizi seperti itu. Mungkin demikian saja Bapak yang dapat saya sampaikan terkait PHBS pada pagi hari ini. Dari Bapak Ayis, apakah ada pertanyaan? Ya, berarti kalau apa mas, karena aku pulang kerja tuh mas, biasanya baju tak taruh-taruh kan nggak boleh berarti mas? Ya, nanti kalau baju yang bersih itu nggak apa-apa mas, satu dua gitu, biar tidak ada nyamuk. Tapi kalau pulang kerja lebih baik bajunya ini langsung dimasukkan ke keranjang. Nah, itu nanti besoknya bisa dicuci oleh istri dari Bapak Ayis seperti itu. Mungkin apa ada pertanyaan lagi Bapak Ayis? Sudah. Baik, kalau sudah saya izin bertanya nih. Jadi tujuan PHBS tadi apa saja Bapak Ayis? Ya, berarti warga itu mampu mengupayakan lingkungan yang sehat mas. Dan istri saya bisa di lingkungan yang sehat, yang bersih gitu mas. Lalu yang kedua, mampu mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan yang kita bisa sama saya dan istri saya. Lalu yang ketiga tuh memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada untuk penyembuhan penyakit dan peningkatan kesehatannya. Terus yang terakhir, mampu mengembangkan upaya kesehatan bersumber masyarakat untuk pencapaian pola hidup bersih sehat di rumah tangga saya dan istri saya. Gitu mas. Iya, benar sekali gitu Bapak Ayis. Jadi tujuannya dalam perilaku hidup bersih dan sehat seperti itu Bapak Ayis sudah paham mulai dari awal hingga akhir. Saya kira cukup sekian ya Bapak Ayis untuk saya berkunjung ke rumah Bapak Ayis. Nanti kan Bapak Ayis sudah punya gadget ya sama istrinya. Nah, untuk ini medianya ini nanti saya kirimkan saja ya. Oh iya mas, Ya. baca ini. Ini sudah saya kirimkan Mas, apakah sudah bisa terbaca? Oh iya mas, sudah. Sudah ya Mas ya? Iya, mas. Makasih. Baik, nih. Begitu saja Bapak Ayis yang dapat saya sampaikan, karena ini sesuai kontrak waktu hanya 10-15 menit. Saya izin pamit. Iya mas. Oke. Makasih mas. Terima kasih banyak nggih Bapak Ayis. Iya, Saya sama-sama. pamit video dulu nggih. Oke, Assalamualaikum Bapak Ayis. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, itu tadi video saya terkait pendidikan kesehatan perilaku hidup bersih dan sehat pada Bapak Ayis di Desa Ambanca 1, Ngebiok, Mojobedang, Karanganyar. Apabila ada salah kata, kritik masukan sangat saya terima. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.